Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Suherman dengan NIM B119499 dari Fakultas Hukum Universitas Jambi, dengan dosen pengampu Bapak Ivan Fauzani Raharja, SH, MH. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan pertambangan yang ada di Indonesia, yaitu salah satunya energi yang tidak dapat terbarukan, dari contohnya dari batu bara. Dalam poin ini terdapat dinamika industri pertambangan bahwa selain menjadikan energi tersebut sebagai sumber profit dan pendapatan, tetapi harus mampu untuk menemukan sumber energi pengganti ketika sumber energi tersebut mulai mencapai batas akhir. Salah satu faktor yang tidak dapat dihindari pada saat melakukan eksploitasi deposit tambang tersebut adalah terjadinya degradasi lingkungan. Pengelolaan sumber daya tambang yang tidak berpedoman pada prinsip-prinsip ekologi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar apabila melewati daya dukung, daya tampung, dan ambang keras. Terpulihnya akan berakibat pada kerusakan lingkungan permanen. Ancaman terhadap kerusakan lingkungan seperti terjadinya perubahan bentang alam yang cukup luas, perubahan morfologi dan fungsi lahan, penimbunan tanah kupasan, penimbunan limbah pengolahan, dan jaringan infrastrukturnya seperti lahan bekas tambang timah di Bangka, emas di PT Newton Minasaraya, emas dan tembaga di PT Freeport. Permasalahan yang kerap kali terjadi pada kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan seperti pencemaran pada tanah, polusi udara, dan hidrologi air. Beberapa contoh lokasi tambang yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan antara lain tambang timah di Pulau Bangka. Dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah: yang pertama, kehancuran lingkungan hidup; yang kedua, penderitaan masyarakat adat; yang ketiga, menurunnya kualitas hidup penduduk lokal; keempat, meningkatnya kekerasan terhadap perempuan; kelima, kehancuran ekologi pulau-pulau; dan 6, terjadinya pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan. Dari beberapa penjelasan sebelumnya, seharusnya bangsa Indonesia, terutama masyarakat, harus atau patut berpikir jangka panjang mengenai masa depan bangsa ini, yang mana teori mengenai Dutch disease atau penyakit Belanda, suatu situasi di mana negara-negara penghasil sumber daya alam pernah menikmati rezeki melimpah ketika terjadi kenaikan sumber daya alam secara berlipat ganda. Tetapi ketika harga sumber daya alam tersebut turun drastis, negara-negara yang kaya tersebut sulit menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi yang baru, sehingga kalangan ahli ekonomi mineral menyebutkan fenomena tersebut justru telah memiskinkan suatu negara di mana kekayaan alamnya justru melimpah, atau teori resource curse. Dalam kasanah bahasa Indonesia, konsep tersebut seperti pepatah yang berbunyi, ayam mati di lumbung padi, atau merana di tengah kelimpahan. Baik, terima kasih. Mungkin hanya sebatas itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pepatah kata yang saya salah, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.